Saya juga dulu perokok, Pak, maaf. Saya juga dulu perokok, Pak. Saya orang yang sangat rusak sekali, Pak. Ayat kursi ya, Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. Allahu. Sekarang saya mau tanya sama Pak Basis. Saya tanya kembali. Arti kafir itu apa ya? Aduh, Tuhan Yesus. Ayat kursi. Nah, setelah ayat kursi itu jin-jin pada kabur kalau dibacain ayat kursi. Makanya dia kabur sekarang. Kan Bu punya anak dididik kepada ajaran-ajaran Islam itu. Ya, dilawat secara pribadi, didatangi secara pribadi melalui suara, dan Tuhan itu bisa menjamah atau melawat setiap orang. Nanya saja masih diperributkan ini. Bukan, ketuhanan Islam dulu. Enak aja. dengerin. Ketuhanan dalam iman Kristen itu sudah jelas, Pak. Yesus sebagai Tuhan dan Juru. Assalamualaikum Pak Yusuf. Selamat malam. Waalaikumsalam, Neng Gelis. Ibu Hilda. Abdi teh di Tasik, Bu. Aduh, di Manon Jaya. Kumaha Bapak, alhamdulillah, patepang deui Gusti. Ibu. Neng, sanes Bapak, Bu. Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam tentunya ya, untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah channel ini akan terus membongkar tipu daya ya para kaum kadal yang ingin menyesatkan umat muslim yang awam dengan berbagai cara ya. Begitu juga di dalam video kali ini ya, ada seorang perempuan yang kembali mengaku-ngaku seorang murtadin, namun ternyata setelah diuji mulai kelihatan bahwa dia sedang mengibul atau sedang menipu ya. Karena apa yang diceritakan itu tidak menunjukkan seorang muslim yang beriman. Dan sebenarnya orang-orang yang memberikan kesaksian dan juga produser channel yang menampilkan para murtadin tersebut dan juga penelepon setia ya atau pendamping setia Yusuf Manabulu yaitu Cornelius hanya mempertontonkan kebodohan mereka ya, dan semakin hari semakin sering mereka menampilkan kebodohan-kebodohan ini, maka bukannya memberikan efek kepada umat muslim sama sekali ya, tidak akan bisa mempengaruhi umat muslim yang beriman. Hanya orang-orang yang bodoh dan yang dungu yang mau percaya apa yang mereka katakan. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan saksikan. Namun terlebih dahulu tentunya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, dan yang baru bergabung jangan lupa juga di subscribe dan di share ya. Dan kita dukung juga channel dakwah lainnya supaya terus berkembang dan bisa berkiprah mensiarkan Islam serta bisa membentuk umat dari upaya pemurtadan. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Ke Ibu Hilda bisa, Pak? Boleh, silakan. Halo, selamat malam Ibu Hilda. Iya, selamat malam Bapak. Saya seorang Kristen.
Iya, Bapak, bagaimana? Ya, masih merokok ini nih. Saya masih merokok. Saya juga dulu perokok, Pak, maaf. Saya juga dulu perokok, Pak. Saya orang yang sangat rusak sekali, Pak. Oke, kita ke Basis. Basis, selamat malam. Saya tantang Ibu baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Tidak sampai selesai tapi ya Pak ya, kalau saya bisa, alhamdulillah ya Pak ya, berarti saya sungguh-sungguh dulu beragama Islam. Dan saya berharap Bapak juga mau Pak Basis ya, dan saya berharap Bapak juga mau membuka hati. Ayat kursi ya Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Tanpa lihat Pak. La ta'buduhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Sampai di situ, Pak? Sampai di situ. Bagaimana? Silahkan. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan telah kafirlah orang yang mengatakan Masih Isa itu Allah itu sendiri. Bagaimana? Sudah Bagaimana? pernah baca? Telah kafirlah orang yang mengatakan Al-Masih Isa itu Allah itu sendiri. Al-Masih Isa itu Allah sendiri. Apa? Tunggu. Baca Yohanes 17 ayat 3. Tolong Bapak bacakan lah Pak. Saya harus cari dulu Alkitab saya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Kristus Yesus yang Kau utus. Yohanes 17 ayat berapa? Ayat 3. Maksudnya basis apa ini? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi pertanyaannya apa Pak Basis? Berarti yang ingin utus. Bukan apa? Bukan Tuhan, berarti utusan. Bukan Tuhan, berarti utusan. Tetapi di sini kalau Anda teliti, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka telah mengenal Engkau. Engkau di sini berarti kan Yesus atau Isa Al-Masih. Satu-satunya Allah yang benar. Berarti mereka telah mengenal Engkau. Engkau di sini Yesus loh Pak Basis. Adalah satu-satunya Allah yang benar. Jadi pernyataan ini menyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang benar. Jadi di mana tidak ada permasalahannya menurut saya. Jadi Allah yang benar. Ini harus digarisbawahi di Allah yang benarnya. Mereka telah mengenal Engkau. Engkau ini Yesus atau Isa Al-Masih sebagai Allah yang benar. Bapak juga harus bisa lihat ke sana ya Pak Basis ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 73, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Sekarang saya mau tanya sama Pak Basis. Saya tanya kembali.
Arti kafir itu apa ya? Aduh, Tuhan Yesus. Arti kafir itu sendiri seperti apa menurut pemikiran Pak Basis? Kalau dulu waktu pemahaman saya waktu di Islam, kafir itu adalah orang yang tidak mempercayai atau tidak mempercayai Gusti Allah, ya kan? Tetapi arti kafir sebenarnya itu apa? Begini saja Pak Basis, kalau Bapak mau, kita sama-sama nanti belajar ya. Di sini saya tidak mau berdebat, saya di sini ingin memberitakan kebaikan Tuhan Yesus, menceritakan kebaikan Isa Al-Masih di dalam kehidupan saya, karena saya mengalaminya. Jadi Pak Basis, bukan saya tidak mau berdebat, tetapi kalau Bapak mau, ayo kita belajar, kita sharing. Kalau misalkan mau, kita sama-sama lah gitu di lain kesempatan. Jangan di sini gitu loh Pak Basis. Saya bukannya tidak bisa jawab, tidak mau jawab, tapi kasih juga kesempatan buat orang lain untuk memberikan tanggapan-tanggapannya dan juga untuk memberikan saran-sarannya juga gitu loh Pak Basis ya. Iya, Pak Basis Bagaimana? sudah keluar Pak Basis. Ya. Mungkin bisa masuk lagi Pak Basis ya. Ya. Jadi mereka seringkali tidak paham apa yang mereka bicarakan. Mereka menerjemahkan satu-satu ayat ya. dengan pengertian sendiri. Ya, bukan dari sendiri aja Bu, dari sisi yang berlawanan, karena mereka kan ini kan berbeda iman. Ya Pak. Ya. Pasti mereka punya pemahaman itu selalu hanya ingin melihat dari apa yang mereka benarkan. Mereka bisa melihat kebenaran itu sendiri. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan ya penjelasan awal dari si ibu yang mengaku murtad ini ya. Dan di sini semakin kelihatan bahwa setiap para murtadin yang ditampilkan oleh Yusuf Manubulu ini semakin sering dan semakin banyak yang ditampilkan. Malahan ini akan semakin menunjukkan bahwa orang-orang ini adalah pendusta dan pembohong ya. Dan juga sekaligus mengindikasikan bahwa orang ini memang orang yang tidak paham tentang Islam ya, dan mereka menganggap asal sudah bisa mengaku sebagai Islam dan kemudian bisa menghafal beberapa ayat Al-Quran ya, kemudian bisa membacanya, mereka anggap itu semua sudah bisa menguatkan atau meyakinkan orang yang mendengar, orang yang melihat bahwa mereka adalah benar-benar seorang Islam. Nah, di sinilah letak ketidaktahuan mereka ya, karena yang Islam itu belum tentu Muslim, yang Muslim belum tentu seorang mukmin yang beriman. Nah, seseorang yang sudah sampai ke dalam iman Islam yang sesungguhnya, maka orang tersebut sudah dijaga oleh Allah ya, karena orang yang beriman itu sudah kenal dengan Allah Sang Pencipta, dan itu bisa kita lihat dan buktikan dari kepribadian orang tersebut, dari akhlak orang tersebut, dari ucapannya juga itu bisa kita indikasikan atau kita nilai ya. Karena memang kadar keimanan seseorang itu adanya di dalam hati, memang tidak bisa kita lihat dan buktikan secara real, namun hasil dari keimanan seseorang itu akan tercermin kepada perbuatan dan kepribadian orang tersebut. Oke, ini Pak Basis ini masuk lagi. Ya. Tadi sudah dijawab sama Ibu ini, Ibu Hilda. Terus apalagi yang Anda mau sampaikan Pak Basis? Bukannya di Al-Quran sudah jelas
Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Assalamualaikum Pak Yusuf. Selamat Iya. malam. Waalaikumsalam, Neng Gelis. Ibu Hilda. Abdi teh di Tasik, Bu. Aduh, di Manon Jaya. Kumaha Bapak? Alhamdulillah, patepang deui Gusti. Ibu. Neng, sanes Bapak, Bu. Neng. Nengnya nya atuh mangga. Kumaha, apa kabarnya? Pak Basis, kumaha Bapak Sistem. Narosna teh para ruguh judulna. Nya duka Pak atuh Basis naroskeun Tuhan teh terang. Can ka Allah anjeun. Duka atuh Anjeun Bapak nyembah teh orang tapi terang ka Allah. Kumaha Pak Basis? mangga Bapak nyanggakeun bagian Bapak eta mah. Pak Basis, Pak Basis. Iya, Pak Basis, kapan tertulis Isa itu berasal dari ruh Allah. Allah. Ketika ruh Allah menjelma menjadi manusia, maka manusia itu Allah. Yaitu di surat 21 Al-Anbiya ayat 91. Itu sangat jelas atuh. Ini lamun nyeraskeun telah kafirlah orang yang menyebut Tuhan itu tiga, ya iya. Orang yang mengatakan Tuhan itu tiga itu kafir. Tapi kan orang Kristen itu tidak pernah menyebut Allah itu tiga. Tuhan itu tiga. Tuhan itu esa. Tidak ada yang tiga. Begitu. Makanya Pak Basis mau itu harus arah tujuannya. Nah, tadi ditanyakan ke Ibu Hilda, itu katanya baca surat ayat kursi. Nah, setelah ayat kursi itu jin-jin pada kabur kalau dibacain ayat kursi. Makanya dia kabur sekarang. Karena dia ada jin-jinnya di situ. Si Bapak. Astaga. Coba Ibu kalau tamat, apa yang dibaca? Untung ayat kursi. Tidak tamat Pak, untung nggak sampai tamat Paknya. Nah iya, nggak tamat juga bikin dia kabur, bagaimana kalau tamat? Kasian. Jadi suruh baca ayat kursi, setelah dibacakan ayat kursi, nanyanya ke Yohanes, apa tujuannya? Itulah orang yang bertanya tapi tidak tahu yang akan ditanyakan. Makanya dia bingung sendiri. Makanya selamat. Nah, Ibu harus selamat. Udah jadi orang bingung, begitu ya. Ibu harus tinggal jawabnya gitu aja. Kalau Anda bingung dengan Yohanes 17 ayat 3, selamat, Anda telah bingung. Menjadi bingung gitu. Siapa yang membingungkan? Jin dari Arab. Ya karena di Al-Qur'an itu ada surat jin. Surat 72 Al-Jin. Itu ayat 19 berkata bahwa hamba Allah Muhammad dikerubutin jin. Nabi satunya yang bisa mengislamkan jin itu hanya Nabi Muhammad. Nabi lain nggak ada ditulis bisa mengislamkan jin. Hati-hati, makanya di dalam Islam itu banyak jinnya. Seperti kemarin yang meledak katedral tuh. Jin di itu. Makassar tuh ya. Tahun 2021 ini pokoknya orang cerdas pasti murtad. Kalau nggak cerdas nggak murtad. Amin. Begitu Bu. Kalau yang nggak cerdas pasti dia dibohongin. Sekarang Mabes Polri coba diserang, bawa pistol sendirian, 2 orang, ya habis lah caranya di sana semua. Begitu cari mati. Yang kasihan begini. Kalau yang jihad itu mati laki-laki dapat bidadari 70 orang. Nah kalau perempuan yang mati dikeroyok bidadari itu, dikeroyok 70 bidadari. Ngeri gak Bu? Nah kasihan, makanya aduh
Jangan Bu punya anak dididik kepada ajaran-ajaran Islam itu. Baik, saudaraku semuanya, yang pertama saya akan tanggapi atas celotehan si Cornelius ya, yang mengambil atau mengutip ayat Al-Quran Al-Anbiya ayat ke-91 untuk mengelabui atau menipu ya, untuk memperkuat keyakinannya, yaitu memaksa Yesus menjadi Tuhan ya. Dan bunyi ayat 91 tersebut adalah, dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami meniupkan ruh dan kami ke dalam tubuhnya, dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Jadi yang dimaksud si Cornelius di sini adalah karena Allah meniupkan ruhnya ke tubuh Isa, maka tentulah Isa menjadi Tuhan. Jadi pemahaman yang dipasarkan si Cornelius seperti itu ya. Dan dia lupa bahwa di surah yang lain, yaitu di surah ke-38 ayat 72, itu terdapat kalimat atau kata yang sama ya terhadap peniupan ruh kepada seluruh makhluk hidup. Yang bunyinya, kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Jadi kata dalam persamaan kata di dalam kedua ayat ini adalah kata nafak ya. Nafak itu artinya meniupkan, dan kemudian min ruhi ruh ya. Maka di kedua ayat di dua surat yang berbeda ini itu mempunyai pengertian lebih kurang sama ya. Yang satu itu ruh yang ditiupkan kepada Nabi Isa, dan yang satunya lagi ruh yang ditiupkan ke seluruh makhluk hidup, terutama sekali manusia. Jadi kata nafak itu sama-sama ditiupkan oleh Allah. Jadi artinya kalau pemahaman si Cornelius ini yang dipakai, maka artinya seluruh manusia adalah Tuhan dong, kan seperti itu. Jadi sudah keluar dari logika akal sehat ya kalau seperti itu. Kemudian yang kedua, dia kembali memfitnah dan menghujat dengan mengatakan Nabi Muhammad adalah raja jin dan satu-satunya manusia yang sanggup yang mengislamkan seluruh jin. Nah, sebenarnya pernyataan si kacik ini secara tidak dia sadari atau secara tidak langsung sudah mengakui bahwa Rasulullah adalah kekasih Allah, manusia pilihan. Tentunya apapun bisa dilakukan yang namanya manusia pilihan Allah ya. Dan apalagi jin ya, atau setan iblis yang nyata-nyata itu adalah makhluk yang hina, yang sangat rendah, dan kita manusia lebih mulia dari iblis itu sendiri. Maka tidak akan mungkin manusia yang beriman ya diperbudak atau ditipu daya oleh iblis ini. Justru orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang tidak mempunyai iman, maka itulah yang sebenarnya yang sudah ditipu oleh iblis dan sangat gampang dipelesetkan dan disesatkan oleh iblis ya. Contohnya saja Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman itu karena bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh jin ya itu tunduk atas perintah Nabi Sulaiman. Nah, itulah salah satu kelebihan Nabi Muhammad ya, yang mampu mengatur ya jin. Bukannya kita yang diatur jin ya, atau diperbudak oleh jin. Jadi sangat berbeda konsepnya di dalam Islam dan Kristen. Kalau di Kristen iblis sangat ditakuti, namun kalau di Islam yang orang yang beriman tidak takut kepada iblis, malahan takut kepada iblis yang sudah menjelma menjadi manusia ya. Contohnya kalau iblis sudah menjelma jadi manusia itu biasanya selalu menebarkan kebencian
di dalam hatinya, dan mulutnya pun ketika berbicara itu tidak punya adab dan tidak punya etika. Nah, itulah salah satu contoh atau ciri orang yang sudah dirasuki oleh iblis ya. Oke, kita lanjut. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Malam. Oke, saya boleh bertanya? Selamat malam, Bu Hilda. Iya, selamat malam Bapak, silahkan. Oke. Tadi Bu Hilda mengaku saat tahajud itu bertemu Yesus ya? Iya, mendengar suara Tuhan. Oh, mendengar. Tidak bertemu. Iya. Buat saya pertemuan dengan Tuhan itu tidak harus secara ngebelegedek gitu loh Pak, maksudnya jreng gitu, ada tidak. Buat saya tidak seperti itu, karena saya dilawat secara pribadi, didatangi secara pribadi melalui suara, dan Tuhan itu bisa menjamah atau melawat setiap orang itu dengan cara Tuhan sendiri, bukan maunya saya gitu loh Pak. Siapa Pak Habib Hambali ya? Suara itu pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia atau bahasa Ibrani? Bahasa Indonesia Pak. Saya dengarnya, carilah kerajaan Allah dahulu. Coba saya minta tolong Ibu bacakan surat. Coba ini dulu, Filipi 1 ayat 18. Coba terangkan Ibu. Filipi 1 ayat 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku tetap bersukacita. Yang ingin Bapak tanyakan apa ya Pak ya? Di tempat palsunya itu. Oke, ya. Dengan bahasa palsunya itu ya Pak ya? Oke. Betul kan? Yang ingin Bapak tanyakan karena ada kata-kata palsunya kan Pak ya? Kita baca pelan-pelan ya Pak ya. Tetapi tidak mengapa, dan Bapak tidak bisa langsung ngambil satu ayat. Bapak harus baca dulu dari pertama ayat yang di atas, jadi kita bisa paham dan mengerti maksud dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini. Jadi kita tidak bisa hanya nyopot satu ayat. Coba tunjuk ayat ini, coba tunjuk ayat ini. Jadi saya begini Pak, kita baca pelan-pelan ya Pak ya. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus itu diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Yang Bapak pertanyakan pasti di kata-kata palsunya ini. Maksud dari penulisan ini Pak, sebenarnya Kristus itu mau diberitakan, tidak ada berita kepalsuan dari Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah satu-satunya pribadi yang benar. Dialah kebenaran itu. Dialah yang maha benar, karena di dalam kebenaran itu ya Yesus itu sendiri. Jadi tidak ada yang palsu di dalam kehidupan Yesus. Jadi maksudnya ini diberitakan dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Jadi orang mau berkata misalkan nih, oh enggak, misalkan saya nih memberitakan ya, oh enggak, Yesus itu palsu, Yesus ini tidak benar, Yesus itu bukan nabi, Yesus ini. Apapun yang mereka bicarakan tentang Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, dengan cara mereka memberitakan kebohongan, di sini dikatakan baik dengan cara yang dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita. Jadi saya tetap aja bersukacita, dan saya akan tetap bersukacita. Karena apa? Karena saya mengerti benar bahwa Yesus itu adalah kebenaran. Dia lahir dari kebenaran itu sendiri. Gitu loh maksudnya Pak Habib Hambali. Jadi itu menurut pandangan saya. Sudah keluar Bu, sudah keluar beliau. Ya. Pak Aceh. Nah, saudaraku semuanya, di sini perlu saya tanggapi sedikit ya tentang pertanyaan saudara tadi yang mempertanyakan di Filipi 1 ayat 18 ya. Dan si ibu itu dengan
melakukan pembodohan untuk menjelaskan ayat tersebut ya. Karena tentu untuk melihat ayat itu apakah itu firman Tuhan, apa perkataan manusia, tentu kita harus melihatnya mulai dari Filipi 1-nya ya. Dan ini sebenarnya bisa dikatakan ini adalah perkataan seorang manusia ya, dan yaitu Paulus. Jadi ini adalah bukti surat Paulus ya, yang dia sendiri mengaku surat yang berasal dari dirinya sendiri. Nah, untuk melihatnya tentu kita baca dari Filipi 1-nya, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan di Anken. Nah, jadi sangat jelas ya bahwa Filipi ini adalah hasil dari tulisan-tulisan si Paulus atau surat-surat Paulus ya. Jadi ngapain juga ini dikatakan firman Tuhan ya. Sudah jelas sekali bahwa ini adalah perkataan si Paulus, bukanlah firman Tuhan ya. Oke, kita lanjut lagi. Terima dulu ini Habibi Hambali, kita terima dulu supaya bisa lebih jelas ini ya diskusinya. Oke. Pak Bibi bisa dengar suara? Pak Bibi? Maaf, tadi terpotong ya. Sinyal jelek. Oke. Tadi Silakan, yang saya maksud itu Yohanes 5 ayat 37 ya. Ya ampun, Bapak kok loncat-loncat sih pertanyaannya, dari Yohanes berapa, terus sekarang Yohanes tadi berapa, Bapak mau cari apa? Salah ayat. Tadi kan Ibu mengaku mendengar suara Yesus. Padahal di ayat Yohanes 5:37 itu Yesus berkata, "Dia yang mengutus aku, dia tidak mendengar suaraku, tidak juga lihat rupaku." Itu suara yang didengar Ibu itu suara siapa? Padahal juga iblis pandai menyamar jadi malaikat terang loh, Bu. Betul. Saya betulkan iblis bisa menyamar Coba Yohanes berapa, Pak? Yohanes 5 ayat 38 bunyinya seperti apa? Coba dibacakan dulu, Pak Habibi. Iya, bacakan dulu, Pak. Jangan asal ini. Intinya, Yesus pun tidak pernah mendengar suara Bapa ataupun tidak melihat rupa Bapa. Yohanes 5 ayat Yohanes 5 ayat berapa, Pak Habibi? Ayat berapa, Kalau tidak Pak? salah 37 atau 38. Jangan pakai tidak salah, Pak. Bapak pegang ya udah, Alkitab 37, 38 udah dibaca. Pak, saya bacakan ya. 37. Bapak juga harus baca sama-sama loh. Bapak yang meminta, Bapak juga harus yang bertanggung jawab loh membacanya. Yohanes 5 ayat 37. Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Itu yang Bapak maksud ya? Ya. Pak, sekarang saya mau tanya. Adakah yang pernah melihat Tuhan Allah? Jawabannya pasti nggak ada. Ya. Setuju nggak, Pak? Setuju kan? Setuju. Setuju ya? Tidak pernah ada yang melihat Allah. Tetapi di sini juga dikatakan, Pak, Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Bapak itu siapa sih, Pak? Bapak itu siapa? Loh, Bapak itu saya tanya balik kepada Bapak. Bapak itu siapa? Bapak itu ya Allah, Tuhannya Yesus. Bapak itu Allah, Tuhannya Yesus. Ya. Jadi menurut Bapak, Allah itu beranak, gitu. Oh, tidak. Islam tidak meyakini itu. Al-Ikhlas sudah jelas itu. yang menganggap Bapak Allah, Bapak itu kan Anda, kaum Anda, bukan kita. Saya kan bertanya, Bapak itu siapa? Bukan Yesus berarti kan? Pak Bibi fokus dengan pertanyaan Anda. Pertanyaan Anda apa? Iya. Oke, pertanyaan saya, suara siapa yang didengar oleh Ibu Hana? Apa? Suara Tuhan Yesus, Pak. Ya sudah jelas suara Tuhan Yesus. Katanya tidak bisa dilihat.
rupanya tidak bisa dilihat, apalagi suaranya gitu loh. Anda Itu tadi siapa? waktu Anda baca di Yohanes 5 ayat 37, itu siapa Berarti yang bertentangan berbicara? dong. Siapa yang berbicara di situ, Pak? Yesus kan? Iya, suara Tuhan Yesus didengar nggak sama orang-orang di situ? Ya, didengar. Iya, Dan itulah. dan di situ Yesus bukan Bapa. Iya, karena Tuhan, kan tadi Ibu Hilda sudah bilang yang dia dengar itu suara Tuhan Yesus. Anda ini mudeng nggak gitu loh? Pikiranmu kemana-mana sih? Loh, Yesus di situ kan bukan Bapa, bukan Tuhan. Iya, kan dibilang mendengar suara Tuhan Yesus. Anda ini logikanya jalan nggak, Pak Habibie? Gitu. Makanya kalau mau berdiskusi, Pak, harus punya ilmu yang cukup, ya. Jangan masuk itu ilmu yang pas-pasan terus kemudian Anda mengajak berdiskusi orang. Gitu loh. Jelas ya? Tidak jelas. Loh, kok tidak jelas? Tidak jelas, Pak. Gimana sih Bapak ini? Ya berarti Tidak jelas. kan Yesus bukan Bapa, Yesus bukan Allah juga berarti kan, bukan Tuhan berarti. Pertanyaannya mutar-mutar. Tadi Anda bertanya, kan Ibu Hilda bersaksi dia mendengar suara Tuhan Yesus. Terus kemudian Anda bertanya, di situ suara siapa yang didengar? Ya suara Tuhan Yesus. Nah, Matius Seberapa 5 ayat 30. apa buktinya? Apa buktinya? Apakah pernah berjumpa? Pernah mendengar? Bukankah iblis pandai menyamar jadi malaikat terang? Kok apa buktinya? Mana sih Anda ini bertanya? Loh, ya bisa jadi berhalusinasi kan? Buktinya Berhalusinasi. begini loh Pak Habibie. Bu Yatim, kumaha ya, Pak? Kalau zaman sekarang rekaman hoax, no. Ya, coba saya jelaskan dulu ya. Tanpa rekaman itu hoax tuh. Halo. Saya jelaskan dulu nih. Iya, saya nggak bisa masuk. Saya jelaskan dulu nih Pak Habibie, dengar nih ya supaya Anda lebih pikirannya lebih terbuka, lebih cerdas ya. Buktinya ibu ini dari Muslim ya, dari Islam. Kenapa dia bisa tinggalkan Islam? Karena dia berjumpa dengan Tuhan yang nyata. Itu bukti yang tidak bisa dibantah gitu loh. Loh, tadi katanya tidak berjumpa, tidak melihat. Loh, Anda ini muter-muter kayak kipas angin, muter ke kiri ke kanan. Tadi katanya cuma suaranya, Pak. Muter ke kanan. Pak, kalau mau berdiskusi, Pak, persiapkan ilmu yang cukup, Pak. Ya. Jadi diskusinya jadi enak, Pak Habibie. Pak Habibie. Ya, silakan, Pak. Silakan, Pak, dijawab, Pak. Mbak Hilda kan mengaku mendengar suara Yesus. Aduh, muter-muter. Sudah dijawab tadi, Pak. Jangan mutar ke situ lagi. Oke, jawab gimana? Di Sirat, Nabi Muhammad itu bertemu para nabi terdahulu. Bukan bertemu Allah. Di Sirat, bukan di Sirat, di langit. Bukan di Sirat itu jembatan di akhirat ya. Jadi salah. Dan saya tidak setuju kalian mencomot-comot Al-Quran padahal kalian tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Loh, Bapak tidak percaya. Loh, Bapak bentar dulu, Pak. Bapak tidak percaya dengan Yesus, Bapak nggak comot-comot Alkitab, jangan munafik. Saya pernah menegaskan saya percaya Yesus. Saya pernah menegaskan di sini saya percaya Yesus. Tapi sebagai nabi. Anda percaya sebagai nabi, Pak. Yesus itu sebagai Tuhan di dalam keimanan kami, Pak. Kalau yang Bapak percaya sebagai nabi itu bukan Yesus, Pak. Itu Isa Al-Masih. Di dalam Alkitab, kalau Bapak berbicara tentang Yesus, ada di dalam Alkitab, Yesus itu dipercayai oleh umat Kristen itu sebagai Tuhan, Pak. Gitu. Kalau Bapak percaya sebagai nabi, Bapak kembali kepada Al-Quran Bapak. Isa Al-Masih sebagai nabi, Pak. Gitu. Pertanyaan saya tolong dijawab, Pak. Iya, Pak. Waktu menerima sholat itu satu hari 5 kali di langit di Arsy, itu Nabi Muhammad
terima perintah sholat itu bertemu dengan siapa, Pak? Bukan Allah, Pak. Bukan. Terus Nabi ketemu Muhammad siapa, bertemu Pak? dengan siapa? Iblis yang menyamar menjadi malaikat. Ibu. Ibu. Pak Aceh jadi Kan saya ketawa menjawab, tuh. Pak. Kan Aceh saya jadi menjawab ketawa. pertanyaannya dia, kan dia yang bilang gitu tadi. Yang Aduh, Ya, Tuhanku Yesus, makanya tolong. halo, Halo. makanya Halo. Pak, Halo. Halo. makanya kalau mau Halo. Pak Habibie kalau mau Halo. berdiskusi, Pak Habibie, Halo. ya Halo, kalau mau halo. kalau mau berdiskusi, Pak, Di sini cukupkan kan dulu temanya saya ilmunya. saya yang bertanya kepada Bu Hilda, bukan kalian yang bertanya kepada saya. Loh, gimana Loh, sih Bapak, Anda ini? Di kan sini tadi ruang sudah diskusi, dijawab. Pak, saling tanya gitu loh. Anda jangan cuma taunya bertanya terus, tapi kalau ditanya tidak berani. Itu namanya pengecut. Kalau mau masuk berdiskusi itu harus siap ditanya, Pak. Jadi jangan kalian cuma mempertanyakan iman orang, Alkitab orang, tapi Alkitab Quran kalian tidak pernah berani ditanya gitu loh. Tidak pernah berani dibuka. Harus gentleman dong. Kalau Anda mencomot-comot ayat Alkitab, ya kami juga harus mempertanyakan kebenaran Al-Qur'anmu. Itu baru namanya diskusi yang benar gitu loh. Atau Pak Habibie, coba saya bertanya deh ya. Ketika Nabi Muhammad berada di Gua Hiro tuh, Bu, yang Bu, berbicara, pertanyaan saya aja belum dia jawab, Bu. Pertanyaan saya aja dia belum jawab. Bu, udah nanya Iya deh, lagi. aku diam aja deh. Wes, monggo silakan sok Enggak. mangga. Maaf Bu, silakan Bu, maaf. Tuh nanaon Pak mangga. Kalau enggak, apa-apa. Pak Yuk. Bu, Pak, saya mohon maaf ya, Pak. Iya, minta Pak Kace aja, Pak. Pak Kace, waktu Kace aja dah, ketika mangga. menerima perintah sholat itu, Nabi Muhammad ketemu siapa menurut Quran, Pak Kace? Biar dia suruh bantah kitabnya sendiri, Pak Kace. Katanya tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Jadi yang ketemu Muhammad di sono siapa gitu? Silakan Pak Kace. Pak Kace. Nenggelis teh kemana deh nenggelis teh ya? lagi terima wahyu. Nenggelis ini jangan-jangan lagi naik ke langit ini Nenggelis ini. Aduh, nuju kana kuriling ya teh, nuju hujan. Jadi suarana alif pisan dia teh gitu. Oh, mohon ya satu Bu. Mohon. Aduh, abdi mah Salajengna. Abdi mah nyaho, abdi mah Pak Kace kamana atunya Pak Kace teh Kumaha itu Kang Habibie teh kumaha? Kang Habibie kumaha? Nggak tahu atuh yang ditanya katanya suara saya Ya, yang didengar. kita ganti lagi ini Pak Ayung. Ya. Selamat malam Pak Ayung. Katanya suara saya yang didengar. Kita ganti lagi ini Pak Ayung. Pak Ayung. Ya, selamat malam Pak Yusuf. Malam Pak Ayung. Malam. Ya. Malam. Ya. Bu Hilda, kumaha damang? Alhamdulillah, puji Tuhan saya pangestu. Kumaha damang. Bade naros kieu ya Bu Hilda. Kumaha Pak? Di ayat Kejadian pasal genep ayat 5 sareng genep. Keheula Bapak itu apa Bapak Islam ya? Abdi Islam mohon. Ning maca Alkitab, alhamdulillah sudah belajar baca Alkitab. Ya, belajar dari Pak Amin. Kejadian berapa itu? Ayo Pak. Kejadian genep ayat Kejadian 5. 6 ayat 5 dan 6. Kejadian 6 ayat 5 dan 6. Aduh. Itu Pak baca bareng-bareng, Pak. Ya, mangga ku Ibu, mangga. Atuh sok baca bareng-bareng.
Ayat 5 ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesalah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Itu kan udah. Ya, mohon. Terus nyambungnya di mana dengan kesaksian ibu yang bertemu dengan Yesus? Nyambungnya di mana, Payung? Di Hongkong nyambungnya. Ini bagaimana nih? Mengapa ada Tuhan sampai menyesal begitu, Bu? Terus nyambungnya di mana dengan kesaksiannya ibu yang bertemu dengan Yesus? Ya, Abdi bertanya ke ibu gitu. Enggak, Pak, ini kan konteksnya kalau menurut saya yang namanya Tuhan ini tidak mungkinlah ada kata menyesal gitu. Atau bahkan menyesallah Tuhan bahwa Ia telah jadi Tuhan merasa menyesal karena perbuatannya sendiri. Mana ada ini Tuhan menyesal begitu. Itu menurut tanggapan Ibu ya. Ya, menurut tanggapan Ibu gimana? Konteksnya dari kesaksian saya tadi itu kan saya hijrah dari Islam ke Kristen menjadi pengikut Isa Al-Masih kan gitu. Karena saya mengalami banyak penderitaan dan lain-lain. Jadi konteksnya pada saat itu kenapa saya mau pindah? Karena saya mendengar suara Tuhan. Sangat jelas sekali karena saya marah sama Tuhan. Setelah selesai sholat tahajud, karena saya sangat marah sama Tuhan, karena Allah yang dulu saya tahu, yang saya selalu doa itu tidak bisa menjawab saya. Akhirnya saya marah. Tapi kok kenapa malah Tuhannya Kristen yang menjawab saya? Itu loh. Makanya saat itu juga saya ya kalau merenang orang bersumpah mah bersumpahlah meren gitunya. Sok lah kalau ada Tuhan yang bisa ngomong ke saya saat ini juga. Saya mau ikut, tapi harus ngomong. Karena saya sudah capek. Dibohongin, di ini, di itu, disiksa, disuruh melakukan ini, itu. Segala macam, perbuatan amal baik, sudah saya berusaha lakukan. Tapi tetap saya yang sakit hati, saya yang terus tersiksa, saya yang terus disiksa. Ya nggak mau atuh saya kalau begitu terus hidup, mah mendingan saya mati pada saat itu. Tetapi, puji Tuhan, ketika saya mengalami berada di titik yang paling bawah dalam keputusasaan yang luar biasa, Pak. Ya. Saat itu, ketika saya berzikir habis-habisan, saya berkonsentrasi penuh karena saya ingin bertemu dengan Tuhan. Saya ingin bertemu dengan Tuhan yang bisa ngomong. Ya, itu Bu. Saya belum mempelajari. Makanya ini ada sambungannya. Ketika itu Ibu dijumpai oleh Tuhan yang sama menyesal begitu, sama pilu hatinya. Sambungannya kemana, Pak? Saya didatengin Tuhan dengan suara. Iya. Tapi ini sambungannya, korelasinya nggak ada dengan ayat ke-6 ke-7. Tuhan bahwa menyesalah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi. Loh, saya tidak ada konteksnya di dalam kitab Kejadian. Konteksnya saya karena saya mencari Tuhan, karena Tuhan Yesus Isa Al-Masih itu hidup, makanya Dia berfirman dengan firman-Nya yang berada di Matius di Matius 6 ayat 33, carilah kerajaan Allah dahulu. Jadi karena saya mencari Tuhan, Tuhan berikan ayat yang tepat karena Dia adalah firman, Dia adalah Roh Allah itu sendiri. Jadi bagaimana saya tidak percaya gitu kalau Yesus itu bukan Tuhan, karena Dia yang menjawab semua pertanyaan saya. Makanya Ibu salah mengadu kepada Tuhan, Tuhannya sendiri ini menyesal di sini, Bu. Aduh, Pak Ayung, ngapain saya salah mengadu? Iya, saya sudah minta Allah, konteks di ayat Kejadian ayat 6, ayat 5 ini dia menyesal. Nggak ada, saya nggak ada. Oh gini, ini atau saya rubah pertanyaannya ya, Bu. Payung begini, ya. Ibu Hilda ini di dalam keputusasaannya
Dia berkomunikasi sama Allah SWT, tapi Allah SWT tidak pernah menjawab. Itulah yang perlu menjadi bukti bagi manusia bahwa dia adalah Allah yang bisa dipercaya. Nah, Amin. Allah yang bisa dipercaya itu ternyata Tuhan Yesus. Dia Amin. yang mengerti, Amin. dia yang mengerti apa yang terjadi dengan Ibu Hilda karena memang dia Tuhan yang benar. Gitu loh. Amin. Tuhan yang tidak bisa menjawab, Tuhan yang tidak bisa berinteraksi dengan manusia, itu Tuhan yang dipertanyakan, ini Tuhan apa dongeng, apa cerita gitu loh. Bolot. Ya. Justru di sini Jadi, saya di mempertanyakan situ masalah Udah Tuhan. Pak, bolak-balik Pak. Inti permasalahannya di situ Pak Ayung. Bagaimana Ibu Hilda ini sudah stres, putus asa, sudah istilahnya sudah mungkin dibilang setengah gila lah pada waktu itu karena tidak ada Untung nggak jadi gila, Pak. pertolongan. Ya, beliau sampai melakukan sholat tahajud, ingin komunikasi dengan Allah pada waktu itu, tapi Allah tidak datang-datang. Yang datang malah Tuhan Yesus. Nah, di sini adalah satu pembuktian bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang benar, Allah yang mengerti, Allah yang maha tahu, Allah yang mau menolong, Allah yang peduli. Sementara Amin. di dalam imannya yang sebelumnya, dia tidak tertolong. Sudah stres, sudah mungkin setengah gila, tapi imannya yang sebelumnya tidak bisa membuktikan kemahakuasaannya, kepeduliannya, kasihnya nggak ada. Nggak bisa Tidur terus. ditunjukkan kepada Ibu Hilda. Makanya Ibu Hilda Halo, tinggalkan. halo. Begitu, Pak Ayung. Halo, bagus. Ya. 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 Pak Kace. Ya, halo, halo. Ya makanya saya Halo Pak Kace, mempertanyakan. mangga tah ah. Halo, Buktinya saudaraku di mana? Ayung. Di kitabnya juga Tuhannya itu menyesal begitu. Halo, Ya. saudaraku Ayung. Selamat Halo, saudaraku malam. Iya, Ya, begini selamat malam. Pak Ayung. Begini Pak Ayung. Dari dulu sampai sekarang saya 36 tahun di Islam belum pernah menemukan Allah. Dan saya ke Mekah juga, yang saya temukan cuma batu Hajar Aswad, Ka'bah. Jadi Allah itu tidak ada, sebenarnya itu dongeng Arab. Kumaha dipercaya, itu dongeng Arab, Ya. ya. Jadi jangan percaya dongeng, saya butuhnya bukti. Karena saya di dalam Yesus banyak bukti. Sakit disembuhkan, miskin diperkaya, gitu kan. Itu bukti, ya. Karena saya ngalami, tumpang tangan saja sembuh, orang lain sakit. Orang lain sakit, saya tumpang tangan sembuh, gitu. Jadi saya pengalaman, nggak mungkin saya dialihkan kepada menyembah Allah yang tidak ada. Dan yang paling penting nih, yang paling penting buat dengar Ayung. Di dalam Al-Quran tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan. Jadi rugi kalau Ayung tetap mencintai Muhammad. Ya, Amin. Ya. begitu. Kalau hanya bukti yang secara kasat mata ya, kenapa tidak menuhankan Musa saja atau menuhankan Ibrahim? Dia juga sama pernah ada di bumi. Nah, kenapa mesti Yesus begitu? Kalau Dan Musa tidak kalau diceritakan, dengerin dulu. Kalau Musa, ini jawabannya. Jawaban saya begini, kalau Musa tidak diceritakan akan turun lagi. Kalau Musa tidak diceritakan sebagai juru selamat. Kalau Muhammad tidak diceritakan akan menyelamatkan. Itu semua nabi tidak ada ceritanya itu menyelamatkan, diselamatkan. Kalau Yesus diceritakan akan turun lagi. Itu dikatakan oleh hadis Bukhari Muslim, oleh Quran, apalagi oleh Injil. Jadi yang sempurna itu hanya Injil. Yang sempurna itu adalah Yesus. Begitu. Amin. Udah deh, Begitu Pak. ya. Pak Kace, tolong jelaskan Kejadian pasal 6 ayat 5 dan 6 ini, Pak Kace. Maksudnya pertanyaannya apa? Supaya- Jelas dulu pertanyaannya. Ya, jelaskan ayat itu. Kenapa Tuhan sampai menyesal karena perbuatannya sendiri? Apakah memang ini sifat Tuhannya Pak Kace ini bisa menyesal, bisa salah berbuat? Kejadian berapa?
Kejadian pasal 6 ayat 5 dan 6. Begini Pak Yung begini ya. Sebetulnya kita ini bicaranya kalau pertanyaan Anda ke situ, ini sudah keluar konteks. Tapi nggak apa-apa lah. Saya bermurah hati saja. Saya jelaskan kepada Anda supaya logika Anda sedikit lancar ya. Jadi begini, dikatakan menyesal di situ, Tuhan itu sedih karena manusia itu menjadi jahat. Itu pengertiannya ya, bukan menyesal seperti kayak orang yang tidak tahu ini, tidak mengerti persoalan. Bukan di situ maksudnya. Dia menyesal itu maksudnya Tuhan itu bersedih. Tuhan itu berduka karena manusia menjadi jahat. Manusia menjadi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Itulah membuat Tuhan itu bersedih. Pak, izin dulu Ahmad ke belakang. Oke, saya akan menanggapi Pak Yusuf. Ya, saya tanggapi dulu. Tuhannya ini bisa menyesal begitu ya. Iya, menyesalnya begini. Menyesal itu sangat disayangkan. Manusia itu yang menciptakan adalah Allah itu sendiri. Kenapa yang diikuti iblis gitu? Itu sangat menyesal. Sama dengan sekarang Ayung, orang Indonesia tapi yang dicintai orang Arab, yang tidak jelas tanggung jawabnya. Muhammad bin Abdullah tidak menyelamatkan. Kenapa dicintai mati-matian? Itu yang menyesalnya seperti itu. Kenapa Tuhan menjadi menyesal karena manusia disuruh berbuat baik malah berbuat jahat, tapi ngomongnya ini ngebela Allah. Itu maksudnya, paham ya? Ya, saya sudah bisa tangkap. Berarti Tuhannya Pak Kace ini bisa menyesal gitu. Karena Tuhan saya punya hati nurani, punya manusia ya, punya hati. Kalau Tuhannya Arab, batu, tidak punya hati, makanya berbuat jahat, begitu ya. Jadi Anda itu mesti narar itu harus logika ya, Pak Yung. Pak Yung boleh nanya gak Pak Yung? Pak Yung boleh nanya gak Pak Yung? Pak Yung boleh nanya gak Pak Yung? Boleh nanya gak? Wah, masa nggak boleh ditanya? Saya udah jawab ya Pak Yung ya. Saya sudah menjawab ya Pak Yung dengan baik dan benar. Oke. Iya, sekarang saya nanya dong. Tolong dibukain dah QS Al-Maidah 31 dah Pak Yung dah. Coba dibaca. Bentar, ini karena tadi saya ada tuduhan dari Pak Kace, katanya Muhammad tidak menyelamatkan. Padahal itu sudah jelas Pak Kace, ada ya ayatnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Di kalau nggak salah Al-Imran ayat 31. Iya, benar itu, tapi kan tidak menyatakan bahwa dia akan menyelamatkan, tapi dia tidak mengatakan Muhammad bukan, nggak ada ayat berikutnya menyelamatkan. Kalau kamu mencintai Allah, ikuti aku. Aku ini siapa? Di situ tidak ada kata Muhammad original tag-nya. Cuman ada di terjemahan doang. Wayaghfir lakum dunubakum. Itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita kalau kita mengikuti Muhammad. Itu kan perkataan Muhammad, bukan perkataan Allah. Itu Al-Maidah perkataan Allah itu, Pak. Iya, jadi semua yang di Quran. Iya, Al-Imran itu perkataan Muhammad. Semua di Al-Quran itu perkataan Muhammad karena Allah tidak pernah berfirman langsung kepada Muhammad. Ya, Allah itu berfirmannya melalui Jibril, bukan melalui Muhammad. Jadi dari Jibril baru ke Muhammad. Nah, Jibril ini siapa? Jangan-jangan Jibril itu jin brilian yang ada di Gua Hira. Soalnya Gua Hira itu di tengah gunung Jabal Nur. Nah, di situ gelap. Jadi ngaku-ngaku Jibril. Pak Kace. Kalau dalil saya silakan dibaca. Pak Kace tolong saya tidak terima ya sudah. Berarti Pak Kace seluruh ceritakan tentang Fatimah Pak Kace. Seluruh dalil yang akan saya berikan ke Pak Kace, Pak Kace akan tolak karena itu kata Muhammad. Bukan masalah. Pak Kace, tolong diceritakan tentang Fatimah dengan Muhammad. Kata Muhammad, kau boleh minta apa aja, tapi jangan minta ya itu yang tentang keselamatan surga. Engkau boleh minta apa saja. Ceritakan. Iya benar. Sekarang begini, Muhammad sendiri mengatakan aku tidak tahu nasibku juga tidak tahu nasibmu. Nah mungkin kalau Ayung pernah baca di surat 46 Al-Aqaf ayat yang ke-9.
Muhammad tidak bisa menyelamatkan diri dan menyelamatkan pengikutnya. Sehingga didorong lagi oleh hadis, wahai Fatimah anakku, jangan banyak-banyaklah berbuat baik karena aku tidak bisa menyelamatkan kamu. Tuh, anaknya saja tidak bisa ia selamatkan, bagaimana mungkin Ayung akan diselamatkan oleh Muhammad? Muhammad Iya, sendiri tidak bisa menyelamatkan diri. Ayo, mau memang kemana? betul Pak Aceh. Memang betul Nah, Pak kalau Aceh. betul, Karena apalagi? hakikat keselamatan itu ada di tangan Allah. Tadi Tetapi katanya di tangan Muhammad jalan bisa menyelamatkan. Gimana sih Bapak ngomong? Sekarang begini, konteks ayat itu, Pak. sebentar Pak Amin, kita jelaskan. Begini Pak Ayung, hakikat keselamatan ada pada Allah, sedangkan Ayung sendiri belum pernah ketemu dengan Allah, jumpa dengan Allah belum. Di mana ketemu dengan Allah? Nah ini yang membingungkan Ayung. Ya, Yang perlu saya jelaskan, ketika sholat saya sholat bertemu itu, dengan Allah. sholat itu tiang agama, bukan menyembah Allah, dan Nah. tidak menemukan Allah waktu sholat. As-sholatu Sholat imaduddin, itu hadisnya. As-sholatu imaduddin, bukan ibadah. Sholat As-sholatu itu imaduddin. mendekatkan diri kita kepada Allah, Pak. Jadi Nah, memang jadi Allah kan tidak saya temukan dengan mata. Allah tidak bisa ditemukan oleh suaranya, juga tidak saya dengar. Tetapi hati saya selalu dekat karena saya selalu sholat. Ketika sholat itu, nah begini hati Pak kita Ayung. terasa dekat dengan Allah, Pak. Oke. Kalau memang asa dekat, permintaan apa yang sudah dikabulkan oleh Allah? Permintaan Ayung. Kalau dekat kan orang dekat itu pasti didengar. Apa saja diantaranya? Oh banyak. Injil asli. Injil asli udah muncul. Segala capaian yang telah saya capai sampai sekarang ini, saya itu meyakini bahwa ini pemberian dari Allah, Pak. Saya kalau soal hanya yakin tidak punya kepastian, beliau berikan lebih. Ke Borobudur, ke Gunung Kawi juga bisa kaya raya, orang percaya. Ya, kalau memang itu permintaan, kalau Anda tidak mengenal Allah secara pribadi, Anda ke Gunung Kawi, Anda ke mana Gunung Kemukus, itu bisa kaya asal kamu yakin. Begitu. Justru Islam yang paling mengenal Tuhannya, Pak. Yang paling konsepnya. Tidak seperti Anda. Ini masih konsep ketuhanannya saja masih diperributkan ini. Ketuhanan Islam. Enak dengerin. Ketuhanan dalam iman Kristen itu sudah jelas, Pak. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Konsep ketuhanan dalam Kristen itu sudah final, Pak. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Suruh masuk nonton ini di YouTube juga penuh dengan konten-konten itu, Pak. Aku lagi untuk mengikutmu Yesus, tiada ku ragu lagi untuk bersamamu. Ini begini, saya jelaskan ya. Orang pasti bisa memastikan ketemu Tuhan kalau orang sudah tahu Tuhan. Kenapa jalan yang lurus saja siang malam masih dibaca 17 kali minimal? Itu minimal, sekedul-kedulnya orang syarat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu 17 kali minimal sehari semalam. Bagaimana mungkin jalan lurusnya aja belum ketemu, bagaimana bisa ketemu dengan Allahnya? Logika ya, ini logika. Ketemu Allahnya bagaimana? Jalan lurus saja belum ketemu. Ya, kalau kita kan sudah ketemu jalan yang lurus. Siapa itu? Isa Al-Masih Yesus, yang berasal dari Allah, yang dekat dengan Allah itu Isa Al-Masih. Coba baca surat Al-Imran ayat 45. Surat Al-Imran, Al-Quran ayat 45. Yang dekat dengan Allah itu adalah Isa Al-Masih, bukan Muhammad. Muhammad tidak ada dekat dengan Allah. Makanya Muhammad jadi jahat. Perang Badar, perang Uhud, ngebom gereja di Makassar, itu pengikutnya begitu. Makanya jadi jahat karena dia jauh dengan Allah. Buktinya jauh dengan Allah, orang mau sholat tuh pakai toa dulu adan, kanan kiri, teriak-teriak, itu bukti dengan Allahnya jauh-jauh. Kalau memang dekat, masuk ke kamar berdoa, ya Bapak aku butuh ini, dikabulkan saya. Ya Bapak selamatkan saya, dikabulkan saya. Kan begitu. Ini nyata. Ya Bapak sembuhkan yang sakit, saya tumpang tangan, dikabulkan. Nah itu tandanya dekat. Sekarang Muhammad tidak dekat dengan Allah. Jauh. Nah, jauh.
Saya sedikit meragukan itu Oke. kalau Pak Ayung, kita langsung ada gitu. sebentar Pak Ayung. Ya, Pak Ayung, sebentar Pak. Kita gantian sekarang Pak Amin. Pak Amin, silakan Pak Amin, silakan. Pak Yusuf, saya sedikit Pak Amin, sebentar Pak Amin. Ini buat Pak Ayung nih. Daripada Pak Ayung pusing, dengerin aja ya. Teteh mau nyanyi nih Pak Ayung ya. Aduh teh, nyinden we teh, nyinden. Tos datang mangsana urang percaya. Tos datang mangsana sujud ka Allah. Tos. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengar video Yusuf Manubulu ini ya. Dan sebenarnya banyak yang perlu kita jawab dan luruskan, namun karena begitu banyak fitnahan atau hujatan yang dilontarkan, mungkin tidak cukup waktu untuk kita jawab. Cuma yang pada intinya apa yang kita saksikan ya, kalau mereka mengatakan mereka adalah yang benar, mencari kebenaran, namun bagaimana bisa kita terima dengan akal pikiran kita, pikiran yang sehat, karena yang mereka pertontonkan sedikit pun tidak ada mencirikan atau mengindikasikan bahwa orang-orang yang kita lihat tadi itu menunjukkan sikap yang baik ya, atau akhlak yang baik, dan cenderung mereka seperti orang yang tidak punya Tuhan ya, karena keangkuhan dan kesombongan yang mereka kedepankan. Nah, memang kebenaran itu hanya Allah yang punya, namun tetap saja bisa kita lihat dari ciri dan indikasinya dari sikap seseorang tersebut ya, dari ucapannya, dari kata-katanya dan segala macamnya. Dan apabila kita tidak menemukan hal-hal yang baik dari cara dan kelakuan mereka, maka mustahil dan bisa kita katakan itu bukanlah kebenaran, tetapi suatu kesesatan yang nyata yang sedang mereka pertontonkan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal seperti demikian ya, karena Rasulullah pernah mengatakan jangan pernah ada rasa sombong walau sebesar biji atom di dalam hati ya, kalau ingin masuk surganya Allah. Karena surga itu bukanlah sesuatu yang instan ya, dan juga bukan punya nenek moyang kita yang bisa kita kapling-kapling seperti umat Kristen ya, dan mereka percaya bisa masuk ke surga. Nah, inilah suatu kesalahan besar sebenarnya di dalam ajarannya, karena itu seperti suatu ajaran yang menyombongkan diri ya, yang artinya mereka seakan-akan bisa menentukan bagaimana perjalanan kehidupan mereka baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Padahal selama ini kalau mereka sadar ya, sampai detik ini mereka tidak sedikit pun tidak pernah dilibatkan oleh Allah Sang Pencipta alam untuk mengatur atau menentukan apa yang mereka alami, apa yang akan menimpa pada diri mereka. Kecuali dahulu mereka pernah mengisi formulir yang disodorkan Allah ya, mungkin disuruh untuk menuliskan apa-apa kemauan mereka seperti yang diyakini oleh mereka pada saat ini. Jadi artinya secara keseluruhan kalau ajaran Kristen itu kalau menurut saya adalah suatu ajaran yang mengajarkan manusia untuk sombong dan lupa dari mana mereka berasal, sedang apa mereka dan mau kemana mereka. Sedikit pun mereka tidak
pernah tahu dan diberitahu ya, dan itu adalah mutlak hak prerogatif Allah ya, yang tidak bisa kita campuri sama sekali. Nah, saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini semakin membukakan mata kita terhadap orang-orang yang zalim ini, dan mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.